dari kasus kalau tespek masuk penunjang nggak teh? ya bisa Pemeriksaan penunjang. ya. Sekarang gini, apakah perlu dilakukan tespek ulang? Biasanya Bu, karena ibunya melakukan tespeknya 1 hari sebelum bertemu bidan. Kalau menurut pengalaman saya, biasanya akan dicek ulang untuk data objektif yang pasti yang kita miliki. Karena kalau hanya menurut anamnesa saja, bisa terjadi salah penarikan kesimpulan gitu Bu. Ada yang tambahan? Ya. Jadi pada kasus ini, ya berharapnya tespeknya hasilnya apa? Berbeda atau dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh ibu? Sama sih, sama. Sama. Sekarang, apakah hasilnya akan mungkin berbeda? Kemungkinan berbedanya berapa persen sehingga harus diulang? Memang ini tantangan ya, dari beberapa kelompok itu pasti minta tespek ulang, dan bidan masuk gitu ya. Ulang lagi lah, dari tawa sampai bidan dites, nah oke ya, tespek teh jadi ulang lagi. Nah, tapi mari kita sama-sama berpikir lebih kritis, ya, belajar berpikir lebih kritis. Sebenarnya perlu sudah ditespek ulang. Mungkin untuk ini ya Bu, pemenuhan SOP biasanya harus dilakukan tespek ulang supaya ketika bidan melakukan asesmen atau penarikan diagnosa dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Oke, apakah tidak ada pemeriksaan lain yang lebih valid atau lebih dibutuhkan ketimbang mengulang tespek? Rencana kolaborasi untuk USG kali ya Bu, kalau untuk itu. Bisa. Izin Bu, boleh menambahkan? Ya. Kalau misalkan pemeriksaan abdomen bagaimana Bu? Apakah sudah teraba belum elemennya atau tidak? Seperti itu Bu, bagaimana? Silakan. Ini belum ada kan di sini ya? Ya. Mangga lanjut deh, itu tadi cuman ini aja. Buka wawasan, coba dikaji lagi ya, apakah memang perlu atau tidak. Siap Ibu, terima kasih. Harusnya mah tespek. Izin menambahkan ya, untuk yang poin kedua itu kan setelah periksa tanda-tanda vital, kita pemeriksaan fisik kali ya, jadi bukan cuma abdomennya aja. Positif kan berarti masih ada sisa janin. Kalau nggak ada, kalau di tespek negatif berarti memang udah keluar, udah komplit. Topik aku waktu tugas akhir abortus. Boleh. Maksudnya head to teh? Iya teh, head to toe. Mia, 18 menit aja wah. Tadi udah yang minta Cap? Udah minta. Nggak usah lah, 18 udah nggak tahuan 18 kan tahunnya 12 sama 14. Kita wae meureun. Ayo Bu. Ada lagi pemeriksaan yang mau dilakukan? Kalau untuk pemeriksaan penunjangnya dianjurkan untuk USG itu ya, kalau tespek. Boleh, karena tadi ya berangkat dari pernyataan ibu yang merasa ragu bahwa dirinya hamil. Ya. Cap di warung di depan.
Bulan sih Bu. Cepat pulang orang. Izin ditambahkan teh USG ke spesialis obstetrik. Ini lagi bahas abortus. Baterai pasti ini cepat habis tuh kan. Dari itu udah tinggal 1/4. Langsung rujuk abortus mah ya. Ya cuma kan angka awalnya naon wae gitu. Oh, Ada lagi ibu-ibu untuk pemeriksaan fisik dan Oh, ya. anamnesa tambahan, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjangnya. Izin nambahkan teh. Mangga. Kalau misalkan dilakukan pemeriksaan inspekulo sama pemeriksaan dalam gimana ya? Itu kan untuk menentukan apakah memang terjadinya abortus atau tidak. Terus inspekulo tuh apakah memang ada darah yang keluar atau tidak? Boleh, mangga ditulis dulu. OUP-nya membuka. Hah? OUP-nya membuka. Iya. Pembukaan 1 biasanya. Iya. Aku semua itu. Lulusnya di. Aku lulus. Bener tetek. Mungkin satu lagi teh pemeriksaan dalam deh. Boleh. Pemeriksaan dalam, gimana pendapat teman-teman? Teteh izin untuk di anamnesa tambahannya apa bisa ditambahkan untuk konsistensi atau seberapa banyak darah yang keluarnya ya? Boleh, berarti anamnesa tambahannya dikaji ulang seberapa banyak darah yang keluarnya. Ya, soalnya kan kalau misalnya ngepoek aja, bercak aja memang tanda-tanda hamil muda ya. Kalau misalnya pendarahannya banyak, kemungkinan kan jatuh ke abortus. Atau disertai nyeri perut atau kontraksi gitu ya Teh ya. Tuh. Izin tambahan Teh untuk anamnesanya riwayat penggunaan kontrasepsi. Seksual harusnya masuk ke situ tuh. James Bond, marbuat masjid dengan berkebun. Nah, ibunya Warawiri. Hah? Udah pensiun, udah pensiun. Sudah untuk informasi tambahannya. Kalau sudah, saya mau tampilkan skenario berikutnya. Sudah Ibu. Sudah Bu. Sudah, oke. Bisa stop share sebentar, Teh Elsa. Ya, sudah terlihat kasusnya? Nah, ini. Dari kasus ini, Teteh dan Ibu bisa mengidentifikasi matching nggak tadi yang diminta sama data yang keluar. Ya, silahkan. Teruskan. Skenario kasus 2,
hasil anamnesis HPHT tanggal 25 Agustus 2021. Pada tanggal 29 September 2021 keluar flek merah kecoklatan. Jumlah sedikit selama 2 hari. Biasanya ibu mendapatkan haid teratur setiap bulannya. Riwayat obstetri, ibu belum memiliki anak. Belum mengalami keguguran 6 bulan, pernah mengalami keguguran 6 bulan yang lalu. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit kronik, menular maupun keturunan. Ibu dan suami sangat ingin mendapatkan keturunan, namun ibu merasa cemas dan khawatir atas kondisinya saat ini. Bagaimana? Apakah ada istilah asing yang belum dimengerti? Teh Intan? Tidak, Teh. Teh Nurul? Teh Perdita? Tidak ada Teh. Teh Syifa? Di absen nih. Cukup, Teh. Teh Detik? Tidak ada, Teh. Teh Alni? Tidak ada, Teh. Teh Juwariah? Teh Elsa? Tidak ada, Teh. Teh Vera? Tidak ada, Teh. Cukup. Baik, kalau tidak ada, mari kita ke langkah yang kedua, menentukan case finding pada kasus tersebut. Sudah di screenshot. Bentar, Ibu. Ya, Mana pensil Teh? Bella, Sudah, Ibu. selama 2 hari HPHT tinggal mengingat. ya, silakan. Ayo tuh. Izin, Teh Nad. Case finding yang dari kasus kedua ada rasa cemas ya. Ya, ibu merasa cemas dan khawatir atas kondisinya saat ini. Izin, Teh Nad. Mangga Teh Intan. Terakhirnya tanggal 25 Agustus 2021. HPHT 25 Agustus 2021. Kemudian flek selama 2 hari, jumlah sedikit, warna merah kecoklatan. Izin menambahkan, Teh, dari masalah ibunya pernah mengalami keguguran mengalami keguguran 6 bulan yang lalu. Untuk flek yang 2 hari itu apa bisa disatukan sama keluar bercak darah yang poin 1 sama poin 8? Riwayat obstetrinya G2 P0 A1. Belum memiliki anak, pernah mengalami keguguran 6 bulan yang lalu. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit kronik. Apakah udah bisa disebut G2 atau masih perlu data-data lain yang menunjang kalau yang sekarang sedang hamil? Oh, nggak cukup yang 2. Anak kedua kalau nggak G2 ya Teh. Bisa disebut G2 kalau menurut saya, Teh. Karena udah ada hasil tes pack positif ya. Itu G2. Ya, Teh, setuju. Boleh. Status kesehatan ibunya tidak memiliki riwayat penyakit kronik, riwayat penyakit menurun keturunan maupun penyakit menular. Saya kasih sayun lah 2 kalinya Bu.
Gue sampai ya abu mau kemauan pun ya. Ibu nada ayah langsung. Berapa senti Senang Aisyah? Masih nggak ada. Masih gebuk ya di sini. 9 meter. Nggak ada. 94 senti. Teh izin untuk data dasarnya, height-nya kan teratur bisa berarti ya Teh? Biasanya teratur. Berarti ya height teratur. Mas lihat lah. Lihat lah. Berapa gram ada gramnya? 10 gram. Di atas 10 gram. Anamnesa kuduna hubungan seks terakhir boleh ya? Izin Teh Elsa untuk yang di bawah yang data tambahan yang di bawah Ibunya jadi nggak dimasukin. untuk Teori mah emang harus pemeriksaan penunjangnya, Itu anamnesa nangis banyak. tes spek ulangnya sesuai dengan arahan Ibu dosen dihapuskan karena kita yang tadi sesuai kesepakatan teman-teman dianggap G2, berarti data hasil tes speknya dianggap data objektif. Ya, bagaimana teman-teman? Setuju? Setuju Teh. Enggak, tapi kemarin Data objektif Ya. kalau kalau misalkan dilakukan oleh bisa negatifnya. Oleh pemeriksaan oleh bidan periksa. Oke, kalau dari pasien berarti maksudnya Data subjektif. Subjektif. ya. Lanjut. Lahan. Rumahnya sudah runtuh. Enggak. Wifi. Kan habisnya lagi ditanyain. tutorial teh. Jadi cuma Ada lagi teman-teman langsung berdasarkan kasus ini atau hipotesis tambahan yang ingin dikemukakan? Ada yang ke rumah teteh jawab. Sendiri-sendiri. Kayak kakak ibu keluarkan. Aku yang enggak, Ya 3,5 juta. penghasilan berapa kira-kira orang? Iya, teh penghasilan bulan berapa? Buat hipotesisnya, izin berpendapat, kecemasan ibu disebabkan oleh pengalaman keguguran 6 bulan yang lalu. Lumayannya gede. Satu rujuk. Bagi 4. Lumayan. Sepahe. Atau kecemasan ibu berkaitan dengan riwayat keguguran yang dialami ibu 6 bulan yang lalu. Ada lagi, teman-teman? Langsung dapat kredit pun. Dari Desi pun dapat kredit pun. Memang Desi dikasih kebun bawang. RW 16 di mana RW 16? Tanda tangan. Ibu Mimin nggak disebut nanti ya karena kalau misalkan ibu pensiun nikah cenanya jadi bidang puskesmas mah enggak cuma Teh Nadia izin diskusi. gimana Kalau untuk riwayat kegugurannya tadi di kasusnya tidak disebutkan ya apa ibunya ada kuretase atau enggak ya? bisa ikut Iya, tidak ada. Oh desa. Berarti mau digali informasi tambahannya gitu, Teh Nurul? Iya Teh, mungkin perlu digali apa namanya untuk riwayat abortus. Riwayat abortusnya apakah spontan atau kuretase? Berarti di riwayat obstetri ya? Iya, masuk di situ. Ya, coba Ibu mau sedikit berpendapat.
Kalau pada pasien kita memang cenderung bulan depan. punya kebiasaan bertanya selengkap-lengkapnya, gitu ya. Tapi di dalam tutorial ini, Patilu weh, di mana belajar dari kasus, satu minggu ke itu kita fokus ya, data yang kita inginkan atau data yang kita tanyakan itu benar-benar yang fokus, yang kita butuhkan untuk bisa menegakkan diagnosis ya, dan pada akhirnya bisa memberikan asuhan yang tepat. Nah, kira-kira kalau tadi menanyakan riwayat apakah dikuret atau tidak, kira-kira perlu tidak untuk kasus yang terjadi pada saat ini? Izin Bu, tidak perlu karena tidak terkait pada kasusnya. Nah, gitu. Contohnya begitu. Ya, enggak, lanjut. Ya Bu, terima kasih. Ayahnya, ke warung. Pak, itu Bintangnya memang ada sepaket gini. Apaan? Ada? Apa ada? Makan tikus nggak? Untuk tambahan hipotesis, kira-kira bisa nggak ya yang flag itu dijadikan tanda perdarahan implantasi yang menandakan, yang menunjang gitu Kalau itu tanda kehamilan pada ibu. apa namanya? Gimana teman-teman pendapatnya? Greenhouse ada tuh lagi banyak tuh. Enggak pupuknya. Kalau pupuknya itu ada apa yang A, ada yang B. Itu udah ya Teh yang di poin nomor 3 ya. Oh iya ya, nomor 3, cap darah dengan tanda kehamilan. Maksudnya teh kalau misalnya yang alami apa bisa pakai urut kelinci gitu apa gimana gitu maksudnya? Itu apa? Kayak itu bumbu dapur, kunyit, jahe. Oh, itunya teh pupuknya. Oh. Jadi ada takarannya berarti. Oh iya, di kelas ini mah lanjut ya, langsung sampai 2 sesi kan? Betul Ibu. Dari jam 12 lanjut lagi sampai 14.40 ya. Jadi beres satu tutorial ini beres sampai beres gitu ya. Oke, mangga. Nanti kita atur aja. Apakah ada lagi hipotesa sementara yang bisa diambil dari kasus 1 dan 2? Izin Teh sepertinya cukup. Cukup Teh. Cukup kayaknya Teh. Oh. Baik, sepakat cukup. Cukup. Terus ke langkah selanjutnya, apa saja informasi yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah pada kasus? Maaf Bu, izin bertanya, ini masuknya langkah 5 tuh LO ya Bu? Kenapa? Langkah Maaf kelima? Bu, izin bertanya, iya langkah kelima masuknya LO. Iya. Langkah kelima di sini belum, masih informasi tambahan ya. Oke, baik Nanti Bu. setelah skenario ketiga. Oke. Baik teman-teman, apakah masih ada informasi tambahan yang dibutuhkan? Teman, izin ya di data atas ya, yang data tambahan. Tadi kan kita udah dapat HPHT-nya dan tanggal periksa. Mungkin kita bisa menarik diagnosis usia kehamilannya. Pernikahan ya Bu? Oh, hipotesis sementara usia kehamilannya. Begitu Teh Nurul? Iya Teh. Di hipotesis atau di data ya kalau itu? Biasanya di mana? Boleh. Yang Gimana Ibu-ibu di data dasar? PHT maksudnya di mana? Jadi kayak buta. PHT di data dasar ya Teh ya? Jadi nulisnya di mana? Bulan lalu mah di Marina ada. Nah yang data dasar ini yang
Ya, HPHT-nya di mana? Kecil di saya soalnya kelihatan. Terus juga visit ke rumah-rumah yang nggak bisa datang. Nomor 7 itu ya. Sini ya. Oke. Nah, ini di data dasar kan bisa saja langsung saja di sampingnya dari HPHT ini kan bisa ditentukan perkiraan usia kehamilannya ya. Jadi di poin 8-nya kan itu ada diagnosis gravidenya G2/1. Bisa ditambahin dengan usia kehamilannya ya. Masalahnya kalau mau ada pengobatan mandiri gitu ya. Mangga Teh Nurul, usia kehamilannya berapa? Oh, yang saya hitung mah 10-11 minggu, tapi bila ada koreksi. Kalau punya BPJS, karena kan kita dibayarnya sama BPJS. Ika, man. Kalau KTP paling Ujung tadi ujung gemolan. Kan yang lain juga menghitung. ke bawah. Pasang kita kasih konsumsi. Hah? Pasang kita kasih konsumsi. Izin bertanya, Ibu, kalau untuk diagnosis usia kehamilannya itu boleh seperti ini 10-11 minggu atau harus ada harinya? Misalnya 10 minggu berapa hari gitu? Sebaiknya begitu ya. Udah duga pasti dalam proses. Selama masih bisa ditentukan serinci mungkin, coba. 11 minggu. Yang lain juga hitung ya. Khawatirnya bukan segini atau memang segini, jadi sama diklarifikasi. Ya. Aku keluar lab group. Rencana kita mau yang ini apa? Misalnya 3 bulan sekali, masalah ya. Ya. Cek kesehatan. Iya, bagus itu. Biar petani-petani sana rehat. Masa gitu? Mau datangin ininya tenaga kesehatannya teman-teman.